sekarang kita udah ada di gerai kami di Ramona Artisan Bakery di Purwokerto. Toko yang udah jalan kurang lebih sekitar 4-5 tahun di Purwokerto ini. Di Purwokerto ini yang paling pertama ya di Purwokerto ya. Yang untuk Ramonanya dari dulu sampai dengan sekarang pertama kali ada di sini. Makanya kita namanya Ramona Artisan Bakery. Bukan Ramona Bakery. Oh gitu, ada tambahan nama artisan di sini ya. Artisan. Nah kemudian selain di Purwokerto, Ramona Artisan Bakery ini ada di kota mana lagi? Di Bumiayu, di Cilacap, di Aji Barang. Mungkin yang akan datang kita ada di Kroya dan di Purbalingga. Rencana buka selain di Barling Mas Caket ada nggak planning ke sana di luar Barling Mas Caket? Kita mungkin konsentrasi dulu di Barling Mas Caket dulu, nanti setelah itu disesuaikan dengan ya impiannya kita sih ada di mana-mana ya. Oke. Berarti selain itu kemudian bicara soal impian nih, tadi kan sebut impiannya pengen di mana-mana. Impiannya yang lebih spesifik dari Ramona sendiri itu apa? Sebenarnya kita impiannya itu intinya Ramona ada di mana-mana dan untuk siapa saja. Impiannya kita itu seperti itu. Mungkin outlet-outletnya kita itu maksudnya ada di mana-mana, bisa melayani masyarakat luas juga, bisa juga menjadikan bisa berbagi juga dengan sesama kita juga gitu. Oke. Nah kemudian secara eksternal ya. Secara internal nih di dalam bisnisnya Ramona di bawahnya itu kalau saya lihat ada konsep berbaginya juga nih dengan para reseller atau apa yang disebut oleh Ramona. Itu gimana nih konsep yang lebih mendasarnya? Kita dari dulu, dari awal ada di Tasikmalaya ya, kita itu udah menggandeng beberapa rekanan. Kalau bahasa kerennya sekarang mungkin rekan bisnis gitu ya. Nah itu sistemnya itu bukan jadi sharing profit. Nah, sharing profit, kita menggandeng bagaimana caranya orang itu bisa memulai usaha dengan modal yang sangat sedikit banget atau sangat minim sekali, dia bisa berusaha. Nah itu salah satu berbaginya kita tuh seperti itulah. Berarti sebagai contoh itu mereka yang berjualan Ramona itu dalam tanda kutip ini dikasih gerobaknya, dikasih ininya ya. Oh ya, itu semua fasilitas itu dari kita semua. Mereka itu ibaratnya cuma tinggal modal waktu sama modal tenaganya dia. Waktu sama tenaga. Iya, dia bisa berjalan, bisa mulai usaha, gitu, merintis usahanya dia seperti itu. Nah, Toreman, ini kan Ramona distribusinya sudah meluas ya, dari pemasaran yang pedagang kecil di Ramona itu sudah menyebar hampir di seluruh Barling Mas Caket. Nah, ini saya pengen tanya kenapa Ramona akhirnya membuka Ramona Artisan Bakery. Alasan utamanya apa? Sebenarnya kita tidak membedakan antara Ramona Bakery dan Ramona Artisan Bakery, tapi ada beberapa produk Ramona Artisan Bakery itu nggak dijajakan di Ramona Bakery. Begitu. Cuma segmentasi pasar aja ya ininya. Jadi kalau misalnya Ramona Artisan Bakery ya hanya ada di gerai-gerai Ramona Artisan Bakery aja. Gitu. Jadi ada beberapa produk yang memang nggak dijual oleh yang didistribusikan di yang Ramona Bakery itu ada. Jadi ada beberapa produk yang memang hanya bisa didapatkan di Ramona Artisan Bakery ini. Oke, siap. Oke kok, thank you. Hari ini kita banyak belajar dari pengalaman membangun brandnya Ramona Bakery dan Ramona Artisan Bakery. Nah, mungkin kita akan berjumpa lagi di lain waktu atau nanti kita akan ketemu dengan beberapa pemilik brand lain untuk saling berbagi dengan pemirsa di Brand Story Indonesia. Terima kasih kok. Sukses selalu untuk Ramona. Thank you.
kamera roti. Di episode kali ini kita banyak sekali belajar dari Ko Raymond, pemilik brand dari roti Ramona atau Ramona Artisan Bakery di Purwokerto. Kita belajar bahwa dalam membangun brand itu harus benar-benar fokus terhadap brand yang akan kita bangun, terhadap brand yang akan kita kembangkan untuk kedepannya. Demi mewujudkan, demi mencapai sebuah impian yang sudah ditentukan oleh Ko Raymond tadi untuk masa depannya dan masa depan bisnis dari Ramona Artisan Bakery atau Ramona Bakery. Selain itu, dari brand Ramona ini juga banyak membawa dampak ke lingkungan. Sebagai contoh, mereka-mereka yang berjualan menggunakan roda 2 motor atau mobil atau bahkan gerobak dorong itu mendapatkan profit juga dari penjualan Ramona. Artinya bisnis Ramona ini punya dampak positif terhadap mereka-mereka para pedagang yang turut menjajakan brand Ramona di pasaran, hampir menyeluruh di wilayah Ekskarisidenan Banyumas. Ini menjadi pelajaran penting bahwa membangun brand itu kita harus fokus, kemudian punya dampak dan punya impact yang besar terhadap lingkungan. Brand Story Indonesia. Jadi kita memberikan solusi kepada masyarakat yang ingin dan yang berniat untuk berusaha atau investasi transportasi. Nah, kita menyiapkan